dan kota melaporkan. Nanti mana yang belum melaporkan itu kelihatan itu. Sukabumi udah melaporkan, misalkan, atau Sukabumi belum melaporkan. Jadi malah saya bagi strateginya kalau memang progres gitu kan. Jadi ketika kita melaporkan, jangan 100% data yang kita miliki kita laporkan. 80% aja dulu. Padahal data udah masuk 100% untuk pekan itu gitu ya. Saya bikin 80% aja. 20% lagi nanti untuk tabungan kita di pekan depan. Nah, jadi seburuk-buruknya data kalau seandainya progresnya kurang bagus, minimal kita masih masuk data 20%. Nah, itu kita lakukan gitu kan. Nah, alhamdulillah ketika di masa itu termasuk jadi ketika mereka melihat data-data rekap data gitu, progres data itu, oh ternyata Sukabumi sudah gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya jadi citra diri lagi gitu ya, citra diri tadi. Bagaimana persepsi orang terhadap kita gitu kan. Oh, Sukabumi sekarang ngasih data rutin ya tepat waktu. Misalnya ketika di hari Rabu malam misalnya gitu kan, hari Rabu malam paling lambat misalnya jam 11 dikumpul misalnya gitu kan. Nah, saya usahakan misalnya Selasa itu sebenarnya udah ada data gitu kan. Pagi nanti jam 8 kumpul gitu kan. Jadi kita cepat. Jadi ketika itu kan sistemnya dipanggil itu kan pakai WA itu kan. Yang sudah kumpul list gitu kan. Sukabumi ya. Itu semangat itu kalau seandainya duluan itu nanti dibikin nomor 1 gitu kan. Sukabumi, nomor 2 Bogor ya. Bogor juga termasuk cepat juga itu. Ada Pak Hendro, orang Klaten dia. Klaten sekarang udah pindah ke Klaten. Nah, itu strategi-strateginya kita dalam kalau yang saya lakukan ketika itu. Jadi intinya adalah berprogres gitu. Jangan tunggu sampai sempurna dulu baru kita kumpulkan atau kita kerjakan. Lakukan berprogres. Nah, yang kedua sama dengan bahagia. Ya kan? Bahagia itu apakah kita tunggu dulu segala sesuatunya menyenangkan baru kita bahagia, gitu kan? Nah, ada yang berpendapat kita bahagiakan saja dulu diri kita, gitu kan? Pancing-pancing dengan hal-hal yang menyenangkan, senyum, sehingga muncul nanti segala sesuatu itu menjadi bahagia, gitu. Jadi jangan menunggu lingkungan kondisi menjadi bahagia baru kita bahagia, enggak. Kita ciptakan bahagia itu dari diri kita sendiri. Ya, jadi karena segala sesuatunya itu kan tergantung di kita gitu. Jangan kita menuntut lingkungan seperti kita, enggak. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan. Nah, terakhir ya, cerita lagi nih. Ini kalau orang-orang tua tuh suka cerita aja gitu ya. Nanti teman-teman kalau udah pada masanya gitu kan. Kalau dulu susah cerita, susah pidato gitu kan. Atau di depan umum susah ngomong gitu kan. Nah, kalau orang udah semakin berumur dia bukan susah ngomong lagi, susah berhenti gitu. Ya. Nah, lagi ini ya. Tentang apa yang membedakan orang yang berhasil dengan orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses. Salah satunya pertanyaannya, apakah orang sukses itu dia tidak punya masalah? Punya masalah. Oh, apakah orang sukses itu dia waktunya luang? Enggak juga. Oh, jadi karena dia waktu luang dia bisa mengerjakan tugas-tugas. Enggak juga. Sibuk juga gitu kan. Sibuk juga mereka. Ada masalah, ada tekanan-tekanan. Sama kurang lebih dengan orang yang semua orang gitu kan. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah salah satunya tuh responnya. Gitu. Nah, sama kalau kita refleksikan ke diri kita gitu ya. Kenapa tugas nggak kumpul nih? Misalnya gitu kan. Oh Pak, saya sibuk Pak, ini banyak kegiatan. Bisa ditanyakan, teman-teman yang lain kan juga sama sibuk gitu kan. Kenapa nggak bisa mengerjakan tugas? Nah gitu. Itu refleksinya. Oke. Mudah-mudahan ini dapat ada hikmahnya lah ya untuk kita bersama.
Kita lanjut ya. Mbak Devina bisa memfasilitasi diskusi kita, penentuan moderator sama 3 orang penyaji. Atau kalau memang kondisi tidak memungkinkan nggak apa-apa saya. Gimana? Iya Pak, ini saya masih di luar. Jadi saya bisa. Jadi contoh, saya masih Iya, ya kurang kondusif ya. Sinyalnya memang kurang jelas ya, putus-putus. Lagi di Istana Negara kayaknya nih. Baik, kita mulai ya. 1 menit lagi 19.15. Ibarat itu. Barack Obama. Oke, ya sekalian sambil juga diisi daftar hadir. Terima kasih Mbak Devina. Kita mulai ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini menjadi salah satu proses kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Dan ini juga ikhtiarnya. Yang penting ikhtiarnya, gitu kan. Konsistensinya, ikhtiar, mudah-mudahan hasilnya nanti Allah berikan bagi kita petunjuknya, ilmunya, hidayahnya, gitu ya, dan kebermanfaatan. Ya, dan begitu juga dengan agama yang lain, berdoalah menurut agama masing-masing. Baik, kita lanjut ya. Sekarang menentukan untuk moderator ya. Waktu udah 19.15 moderator. Oke, kelihatan? Terlihat? Well terlihat. Names-nya terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Oke, ya. Bismillah. Ya, Imai Luki Luki atau Laki ini bacanya? Luki, Pak. Ya, ada? Ada, Bapak. Oh, ada, ya. Oh, tadi yang jawab, Mbak. Ini laki-laki perempuan ya? Perempuan, Pak. Oh, iya. Oke. Mbak Vimai, panggilannya siapa jadinya nih? Vimai, Mbak Vimai ya. Mbak Vimai untuk menjadi moderator ya, berkenan ya? Bisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi di sini lagi hujan, Pak, jadi mungkin kurang jelas suaranya. Kalau kayak gini udah termasuk jelas nih. Oh, oke. Nanti kalau seandainya ada kendala teknis nanti sampaikan aja nanti. Kita kasih tahu juga. Selanjutnya kita nanti tolong dicatat juga Mbak ya. Kalau suara saya jelas di sana? Iya, jelas Bapak. Ya, oke. Nanti kita ambil 3 orang penyaji ya. Tolong dicatat nama-nama yang keluar ya Mbak ya. Waduh. Ini namanya nggak saya keluarin. Ulang lagi ya. Sasi Media Putri Suntoro. Ada? Nggak ada. Mahdiana Nuriatun Kumaria.
Mohon maaf Pak, saya baru join. Ini untuk apa ya Pak? Untuk penyaji. Oh, saya sudah Pak. Yang Sudah, ya? pertama sama Pak Rezal, Mas Rezal. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lintang Pramundita. Sudah ada? Ada Bapak. Ada. Mbak Lintang bisa jadi penyaji? Gimana? Bisa? Bisa? Agak terputus ini, di sini lagi hujan juga ya. Bisa? Bisa. Oke, satu ya. Fadilah Yulia Santoso. Iya, Bapak. Ya, Apakah suara saya terdengar? terdengar. Lagi di rumah atau di mana? Saya lagi bersama Mbak Devina, Bapak, kebetulan. Gimana? Ini Bapak, mohon maaf, Fadila ada di sebelah saya. Oh, Mic-nya sepertinya masih trouble. oke. Ya, Apakah suara saya terdengar, nggih, ya, Bapak? ya terjelas, terdengar tadi. Oke. Jadi gimana? Bisa jadi penyaji? Saya jadi penyaji. Saya coba, mungkin saya coba nih, Bapak. Gimana? Mungkin saya coba terlebih dahulu nih, Bapak. Bisa atau enggak nih? Saya kurang jelas suaranya. Bisa. Bisa. Iya, Bapak, bisa. Oke, ya harus bisa ya. Bapak, iya. Nah, kan kesempatan juga sebenarnya ini, gitu kan, orang ini panggil ini dia kesempatan untuk mendapatkan nilai kan gitu kan, nilai tambahan. Kalau namanya udah dipanggil nggak ada ya berarti kan berkurang nilainya. Nah, sebenarnya bukan hanya nilai ya, nilai itu kan cuma salah satu, tapi kan jadi sebuah pembiasaan kan gitu kan untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. 1, 2 sudah. 1. Kok nggak ya, Pak, Bapak? Kirim di sini, Mas. Prasetyo. Ada? Udah, tunggu. Gimana? Halo Pak, ada Pak. Ya ada. Udah pernah Mas? Belum ya? Pak. Oke, jadi penyaji ya? Iya siap. Bisa? Oke. Bisa Pak. Alhamdulillah sudah ditentukan ya. 3 moderator Mbak Vimai, Lucky, penyaji Mbak Lintang Pramudi Lintang, Mbak Fadila, Mas Adam Prasetya. Nah, pada moderator Mbak Vimai saya persilakan. Tolong juga seperti yang sudah sampaikan tadi, tolong dicatat nama-nama teman-teman yang menanggapi dan juga pertanyaannya seperti apa. Nanti setelah pertemuan tolong dijapri ke saya. Oke, waktu dan tempat ya kurang lebih 15-20 menit satu orang ya. 15-20 menit satu orang, waktu kita 1 jam 40 menit. Silakan Mbak Vimai. Oke, di sini
Saya sebagai moderator, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pimam Pristia. Di sini saya akan menjadi moderator untuk sesi presentasi hari ini mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Pertama-tama sebelum mulai masuk ke materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin dari teman-teman presenter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Mbak Lintang, Mbak Fadilah, Yulia, Mas Adam. Mungkin Mbak dan Mas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Agam Rastio. Saya dari Mojokerto. Ya. Mbak. Perkenalkan, Nama saya, apa suara saya terdengar? perkenalkan nama saya Lintang. Perkenalkan nama saya Lintang Pramudita, saya dari Madiun. Dan saya perkenalkan, nama saya Fadila Yulia. Oke, untuk perkenalannya, mungkin untuk presentasi kali ini dimulai dari Mas Adam terlebih dahulu. Silakan Mas Adam. Oke, baik. Sebentar ya, Junser ya. Oke, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya coba on cam terlebih dahulu, nanti kalau suaranya kurang jelas mungkin bisa dibilang karena saya lagi di luar ruangan dan sinyalnya kurang. Oh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam bajikan, salam sejahtera bagi kita. Saya menyajikan materi bab 9 pada malam hari ini. Saya mohon nanti juga ingin belajar juga dengan teman-teman, pemahaman juga teman-teman, karena saya ingin juga diskusi aja dengan teman-teman. Mungkin ada kurangnya dari saya nantinya, saya mohon diingat. Oke, iya, pada nomor politik, tetapi juga filosofis bagi pendidikan. Insinyur Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Godlik, yaitu dasar falsafah bangsa Indonesia. Jadi adanya Pancasila ini hanya sebagai biar politik kita itu aman-aman aja di bangsa, tapi juga sebagai dasar negara. Bagaimana kita beretika, berkegiatan, ataupun dalam menyusun seluruh peraturan dalam bangsa ini harus berdasarkan Pancasila. Kemudian ada hakikat filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila mengandung 3 dimensi, teman-teman. Yang pertama adalah ontologis, yakni manusia sebagai subjek utama. Menurut Nota Negoro, manusia adalah subjek hukum pokok dari Pancasila. Jadi yang melakukan dari Pancasila ini sendiri adalah manusia itu sendiri, terutama yakni yang dasar negara, ini bangsa Indonesia. Kemudian secara epistemologis, sebagai Pancasila itu sebagai sistem pengetahuan
Pancasila dibangun secara rasional dari nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ini menurut Sutrisno menekankan asal kata filsafat dari philos, cinta, dan sophia, hikmah sebagai pencarian bijak terhadap kebenaran. Itu jadi arti dari filsafat. Nah, jadi munculnya Pancasila ini secara filsafat bukan dari negara lain, tapi dari negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana budaya yang ada, bagaimana moral yang ada, dan bagaimana sukunya yang ada. Jadi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian dari aksiologis, Pancasila ini sebagai sistem nilai, Pancasila menjadi dasar etik dalam kehidupan berbangsa. Nah, Abdul Ghani menyebut Pancasila sebagai kolektif ideologi bangsa. Jadi ideologi ini harus dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia karena Pancasila inilah sendiri yang akan mengatur dasar etik dalam kehidupan berbangsa. Kemudian sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi yang pertama ketuhanan, yakni di sila pertama. Jadi seluruh bangsa yang ada di Indonesia tak terkecuali harus beragama atau memiliki Tuhan. Seperti kemarin juga ada baru-baru itu yang dilegalkan oleh Pak Jokowi itu kepercayaan, agama kepercayaan itu mulai didapat karena dinamis punyanya orang Jawa Kejawen itu. Nah, kemudian ada kemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Jadi kemanusiaan, Pancasila juga mengandung nilai kemanusiaan, yakni bagaimana kita sama manusia itu mewujudkan ketentraman. Jadi itu kemanusiaan tidak ada lagi yang tersiksa dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai persatuan, yakni bagaimana Pancasila ini dapat menyatukan sebagai ideologi yang akan menyatukan dari seluruh pulau yang ada. Kalau kita lihat bangsa negara Indonesia ini pulaunya banyak sekali dan tidak hanya satu negara, otomatis sukunya banyak dan perbedaannya sangat banyak sekali. Pastinya banyak perpecahan dan sulit disatukan. Maka oleh itu disatukanlah oleh Pancasila dan juga rasa pernah dijajah. Kemudian yang keempat itu nilai demokrasi, bagaimana dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah, yakni kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Jadi bangsa Indonesia harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Nah, menurut Simon menyatakan bahwa nilai adalah jawaban jujur atas apa yang benar-benar kita inginkan. Kemudian ada filsafat Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan tidak boleh netral nilai, ia harus berakar pada falsafah bangsa. Nah, Kristiawan 2016 menekankan pentingnya pendidikan berbasis landasan filosofis yang kuat. Nah, menurut Khobir 2007, pendidikan mencakup interaksi simultan antara guru, peserta didik, kurikulum, dan evaluasi. Maka nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam keseluruhan proses pendidikan nasional. Jadi, dalam suatu pendidikan harus berdasarkan dari nilai yang ada, yakni nilai Pancasila itu sendiri. Jadi, bagaimana nilai-nilai itu yang 5 tadi itu masuk dalam pendidikan yang ada di Indonesia, seperti tentang ketuhanan, bagaimana nanti murid-muridnya itu mengenal nilai-nilai ketuhanan, kemudian ada juga kesatuan, permusyawaratan, demokrasi tadi, persatuan, dan yang lain-lain. Itu untuk filsafat Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Nah, filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Nah, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berkarakter. Musfiroh 2008 mendefinisikan karakter sebagai gabungan sikap, motivasi, dan keterampilan moral. Kemudian ada Ramli 2003 menekankan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk manusia yang baik dan berakhlak. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Jadi, dalam suatu pendidikan bagaimana mengarahkan peserta didik dengan pembelajaran yang mempunyai nilai-nilai yang membentuk karakter sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Ya, tentang seperti ketuhanan, persatuan, keadilan sosial, dan juga demokrasi tadi. Nah, untuk yang terakhir, dan thank you teman-teman, mungkin
nanti kita berdiskusi untuk lebih lanjutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Masih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Adam untuk penyampaian materinya. Mungkin untuk sekarang Mbak Fadila bisa mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Bilal. Apakah suara saya terdengar? Apa? Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah share screen saya itu sudah terlihat? Oke, baik. Saya mulai presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yulia Santoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan Pancasila yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Adam. Mohon maaf juga kalau misalnya suaranya kurang terdengar karena saya juga sedang di luar. Yang pertama, di sini saya membahas tentang masing-masing dari judul atau materi yang telah ada, yakni filsafat, pendidikan, dan Pancasila. Filsafat sendiri berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari filos atau file yang artinya cinta dan sofia yang berarti atau kebijaksanaan. Lalu ada pendidikan. Pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu. Dan yang terakhir ada Pancasila yang merupakan pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lalu yang selanjutnya kita segi hakikat filsafat Pancasila. Di sini Pancasila sebagai filsafat yakni ada tiga, yaitu menjadi acuan intelektual dan kognitif bagi cara berpikir bangsa Indonesia. Yang kedua, yakni merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dari pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dituangkan dalam suatu sistem yang tepat dan kredibel secara keilmuan. Lalu di sini Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, juga ada memiliki tiga dasar utama. Yang pertama, ontologis, mempelajari hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, ada epistemologis yang berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan dalam Pancasila. Dan yang terakhir, aksiologis yang berkaitan dengan nilai dan tujuan dari sila-sila Pancasila. Lalu masih di dalam hakikat filsafat Pancasila yang ditinjau dari salah satu tokoh, yakni Aristoteles, yakni ada materialis yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Lalu ada formalis yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam secara hukum. Lalu ada efisiensi dihasilkan melalui proses BPKI, dan yang keempat ada finalis, itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Lalu di sini ada inti atau esensi sila-sila Pancasila yang meliputi yang pertama ada ketuhanan, yaitu sebagai konsep prima. Yang kedua kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Dan keempat kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi sesuatu. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian nilai-nilai Pancasila. Yang pertama kita membahas tentang pengertian nilai. Nilai adalah ide atau konsep abstrak tentang hal penting dalam hidup manusia. Nilai ini bersifat kognitif atau rasional dan afektif. Emosional berasal dari hati nurani dan menjadi dasar akhlak dan moral. Lalu di sini ada pengertian Pancasila dari salah satu peneliti yang Simon yakni nilai adalah jawaban jujur atas apa yang benar-benar kamu inginkan. Lalu di sini ada hubungan nilai dan Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menyepakati Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan inspirasi bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini juga merupakan hasil sublimasi budaya dan agama yang dinamis dan menyeluruh. Lalu implementasi Pancasila ini bisa dilakukan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Lalu sini juga ada refleksi nilai menurut
salah satu tokoh mata negara, yakni pengalaman objektif yang diwujudkan melalui hukum dan aturan negara. Lalu ada pengalaman subjektif yang tercermin dalam sikap dan perilaku individu. Lalu ada etika Pancasila yang mencerminkan hakikat manusia Indonesia yang berlandaskan ketuhanan kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu di sini ada filsafat Pancasila dalam pendidikan Indonesia. Habis kita mengetahui dulu ya hakikat pendidikan itu seperti apa. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mengembangkan potensi. Pendidikan di Indonesia ini bertujuan membentuk masyarakat meritokratis melalui penguasaan ilmu. Dan secara terminologi ini berasal dari pedagogi Yunani, yaitu pakaisos yang berarti anak atau budak dan aku yakni yang membimbing. Lalu filsafat pendidikan Indonesia ini berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Filsafat pendidikan nasional ini mencerminkan satu manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai peranata sosial yang berinteraksi dengan lembaga lain. Lalu di sini ada teori perkembangan dan pendidikan. Yang pertama ada empirisme dari John Locke yang terdapat yang artinya anak bagaikan kertas kosong dengan pengalaman yang membentuknya. Lalu ada nativisme dari Schopenhauer, yaitu perkembangan ditentukan oleh bawaan sejak lahir. Naturalisme itu adalah anak lahir baik biarkan berkembang secara alami. Dan ada konvergensi Williamson, yakni perkembangan dipengaruhi pembawaan dan lingkungan. Lalu ada filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Jadi pengertian karakter di sini menurut susah baca Dev Ignas, yakni karakter mencakup bawaan, kepribadian, perilaku, tabiat, dan watak. Lalu ada menurut Muspira 2008, karakter adalah kombinasi sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Lalu ada dari kata Yunani, sumos, yaitu tanda perilaku baik atau buruk. Lalu disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai moral sesuai kepribadian berbangsa berdasarkan Pancasila. Di sini ada esensi pendidikan karakter dari Ramli 2003. Pendidikan ini sama dengan karakter ini, pendidikan karakter ini sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujuannya membentuk manusia dan warga negara yang baik. Nilai-nilai kebaikan ini dipengaruhi oleh budaya bangsa. Jadi pendidikan karakter ini merupakan pendidikan nilai luhur budaya bangsa. Lalu di sini ada ciri-ciri filsafat pendidikan Pancasila dari Februari 2016. Integral, mengakui manusia sebagai satu kesatuan jiwa raga individu sosial. Lalu ada etis, menjunjung kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu ada religi, yakni mengakui Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kebebasan beragama sebagai hak. Lalu di sini ada implikasi Pancasila dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus berdasar nilai-nilai Pancasila yang bertujuan membantu manusia yang cerdas, berakhlak, religius, dan berperan aktif dalam masyarakat. Lalu Pancasila adalah pedoman hidup dan filsafat bangsa Indonesia. Nah, jadi itu tadi presentasi dari saya yang saya ambil dari buku pedoman filsafat yang telah dikirim oleh Pak Fatih. Mungkin itu saja, nanti bisa dilanjut di sesi diskusi. Saya akhiri bisa di next ke presenter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fadila atas presentasinya. Mungkin selanjutnya Mbak Lintang bisa mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan filsafat Pancasila. Mungkin suara saya
dengar karena di rumah saya ini sedang hujan. Pancasila adalah dasar dan pandangan hidup rakyat Indonesia yang memuat 5 sila sebagai jati diri bangsa. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam bangsa dan bernegara. Insinyur Soekarno atau Bung Karno berperan penting dalam merumuskan Pancasila pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila menjadi dasar dalam semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai filsafat merupakan acuan intelektual dan kognitif bagi bangsa Indonesia dalam berperan dan bertindak. Pancasila lahir sebagai ideologi kolektif yang mewakili cita-cita dan nilai-nilai luhur seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan ilmiah mengenai hakikat dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dasar filsafat Pancasila terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada ontologi, manusia sebagai subjek utama dan hakikat dasar Pancasila. Yang ketiga ada epistemologis, Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang berasal dari nilai luhur bangsa Indonesia dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Yang terakhir ada aksiologis, nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan yang mencerminkan pandangan hidup dan moral bangsa. Prinsip-prinsip Pancasila. Yang pertama ada kausa materialis. Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang bangsa Indonesia. Yang kedua adalah formalis. Pancasila memenuhi syarat formal dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga ada efisiensi. Proses penyusunan Pancasila oleh BPU PKI dan PPKI. Yang keempat ada finalis, tujuan Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Slide selanjutnya. Nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah konsep atau ide penting dalam kehidupan yang ada dalam hati nurani manusia. Nilai berada pada 2 kawasan, kognitif pengetahuan dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Kita membantu sinkronisasi nilai budaya dan agama dalam membangun moral dan karakter bangsa. Mbak. Naik Pak, slide selanjutnya. Filsafat Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terancam untuk mengembangkan potensi serta karakter peserta didik. Yang kedua ada pendidikan nasional berbasis Pancasila harus menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dalam semua jenjang pendidikan. Yang ketiga ada manusia Indonesia dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu, dan makhluk sosial dengan tanggung jawab dalam bermasyarakat plural. Pendidikan selalu berinteraksi dengan penataan sosial untuk membina karakter dan kepribadian bangsa.
teori pengembangan manusia dalam pendidikan. Yang pertama ada empirisme. Pendidikan bergantung pada pengalaman anak selama hidupnya. Itu menurut John Slogs. Nativisme, pembawaan sejak lahir menentukan hasil pendidikan. Yang ketiga ada naturalisme. Anak lahir baik pendidikan sebagai pembiayaan pertumbuhan alami. Yang keempat ada konvergensi. Hubungan pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan. Filsafat pendidikan Pancasila. Pendidikan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan ideologi bangsa. Yang kedua ada Pancasila menjadi dasar dan jiwa sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang ketiga ada filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam yang menghubungkan Pancasila dengan pendidikan. Yang terakhir ada sistem pendidikan nasional harus mencerminkan identitas, keyakinan, dan filsafah Pancasila. Filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter. Karakter berarti budi pekerti, perilaku, dan sikap moral yang sesuai nilai luhur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter menanamkan nilai Pancasila agar tercipta manusia Indonesia cerdas, berakhlak, dan bertakwa. Ciri-ciri pendidikan Pancasila berintegral keutuhan manusia, etis, kebebasan bertanggung jawab, religius, menghargai Tuhan, dan hak kebebasan agama. Pendidikan wajib memahami menjadi Pancasila sebagai aturan dan pemberian contoh pelaksanaan nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta sebagai aturan hukum dan pedoman hidup dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendidik dengan teladan konsistensi menjadi nilai Pancasila. Yang terakhir ada membangun karakter pelajar yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Ya, kesimpulan dari materi yang saya bawakan, mana dasar ideologi filsafah bangsa Pancasila menjadi pedoman hidup sekaligus utama dalam pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan Pancasila menjiwai seluruh bangsa yang prinsip. Oleh karena itu, pendidikan karakter Pancasila dan religius. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting dalam menerapkan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. Perhatian dan kesempatannya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada presenter-presenter yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand dan menyebutkan namanya. Silakan Mas Rezaldi. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, moderator? Sudah Mas Rezaldi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rezaldi. Izin untuk bertanya kepada para penyaji ya. Bisa nanti dari teman-teman penyaji masing-masing menyampaikan pandangan apa yang saya tanyakan, karena kebetulan juga ini sifatnya umum ya. Pertanyaannya ini teman-teman, kita sebagai seorang mahasiswa ya, terkadang kita dihadapkan dengan situasi dalam konteks pendidikan itu selalu menemukan hal-hal yang bersifat intoleransi, radikalisme, rasisme, maupun degradasi moral yang dilakukan oleh para pendidik maupun oleh para pengajar. Oleh para pendidik maupun oleh yang dididik. Jadi antara guru maupun siswa terkadang melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana pandangan dari teman-teman semua, terutama para penyaji, mengenai filsafat pendidikan itu dapat menjadi pedoman dalam mengatasi isu-isu
kontemporer dalam dunia pendidikan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa dipahami ya teman-teman pertanyaannya, atau mungkin perlu saya ulangi lagi? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apakah dari teman-teman presenter bisa diterima pertanyaannya? Mohon maaf, mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba untuk ulangi lagi ya. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu sering acap kali kita menemukan situasi-situasi para pendidik maupun peserta didik itu melakukan melakukan hal-hal yang sifatnya intoleransi, radikalisme, rasisme, maupun degradasi moral. Nah, sebagai mahasiswa, menurut pandangan para penyaji, bagaimana filsafat pendidikan Pancasila ini bisa menjadi pedoman dalam mengatasi isu-isu kontemporer dalam pendidikan tadi? Terima kasih. Oke, saya izin memberikan pandangan ya untuk moderator. Jadi kalau dari pandangan saya, bagaimana nilai Pancasila ini dapat bukan membentuk sih, saya kurang setuju kalau pendidikan itu membentuk, karena manusia itu bukan dibentuk. Nah, jadi bagaimana Pancasila ini nanti dapat mendorong terlibatnya manusia yang tidak rasisme dan lain sebagainya tadi lah. Terutama kita fokuskan kan pada sistemnya dulu ya. Kita titik beratkan pada, kalau saya sendiri, sependek pengetahuan saya ya, menurut saya itu dari pengajar sendiri atau pendidik sendiri itu harus memanusiakan, ya ini kemanusiaan. Jadi ketika ada nantinya murid yang rasisme ataupun radikalisme dan yang lain sebagainya, itu harus dimaknai atau diajak diskusi. Seringkali kita melihat bahwa ketika terjadinya mahasiswa itu kayak entah mengkritik ataupun hal apapun yang sifatnya penolakan, itu kadang diartikan sebagai orang yang terlalu radikal ataupun kadang dianggap buruk lah, intinya seperti itu. Jadi perlu juga memahami dari sudut pandang murid atau warga belajar itu bagaimana ketika kita memposisikan diri sebagai mereka, apa yang mereka pikirkan gitu kan. Nah, jadi ya tadi perlunya ditingkatkan lagi kemanusiaan. Jadi belajarnya nanti itu kita seperti yang di pendidikan non formal, kita duduk mungkin bersama, kita belajar mencari pandangan dari mereka itu gimana. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi ancap kali sering dilakukan seperti itu, malah dilawan dengan tindakan kekerasan atau hal-hal yang represif lah sifatnya, bukan memanusiakan. Kalaupun memanusiakan, saya rasa orang-orang yang radikal dan lain sebagainya pasti mereka juga akan mau untuk berdiskusi dan lain sebagainya, dan pasti insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Itu kalau menurut sependek pengetahuan saya. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Fadila sama Mbak Lintang bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, Mbak Fima, apakah suara saya terdengar ya, Mbak? Soalnya di sini berisik. Terdengar kok Mbak Fadila. Oke, baik. Jadi menurut saya, Pancasila filsafat pendidikan Pancasila ini sangat penting ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pengertian dari masing-masing kedua tersebut, bahwa ternyata Pancasila ini juga mengajarkan kita tentang apa yang harus kita pelajari juga. Dan Pancasila juga ini mengajarkan tentang bagaimana manusia ini bisa melaksanakan hidupnya gitu. Jadi di sini ini filsafat pendidikan ini bisa memberikan arah untuk bisa menciptakan lingkungan yang
adil, terbuka, dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini terutama. Begitu, mohon maaf kalau agak ini ya karena di sini lagi berisik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fadila sudah memberikan pendapatnya. Mungkin Mbak Lintang bisa memberikan pendapatnya. Sepertinya Mbak Lintang terpental Mbak ini. Sepertinya Mbak Lintang keluar dari room Google Meet ya. Iya, betul. Barusan chat saya. Oh, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, baik Mas Rezaldi. Izin moderator untuk memberikan feedback, apakah diperkenankan? Oh iya, boleh Mas Rezaldi, boleh. Oke, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan penyaji atas paparan jawaban yang telah disampaikan. Izin teman-teman untuk berdiskusi lebih dalam. Tadi dari paparan yang sudah dijawab oleh teman-teman, izin untuk memberikan feedback. Tadi kan dari Mas Adam sendiri menjelaskan terkait apa yang saya tanyakan, itu kan memang mengarahnya kepada studi kasus di mana siswa atau guru atau pendidik dan peserta didik itu melakukan tindakan yang radikal, intoleransi, terus ada degradasi moral yang turun. Tapi kenapa filsafat pendidikan ini itu dijadikan acuan pedoman untuk mengatasi isu-isu tersebut gitu? Bagaimana bisa? Nah, tadi kan Mas Adam menjawab berdasarkan sistem ya, melalui sistem yang ditingkatkan kembali. Lalu juga tadi disampaikan dari Mas Adam bahwasannya dari sistem tadi tuh kita tidak langsung menjustifikasi, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Misalkan ketika si murid ini melakukan tindakan yang mungkin terkesan radikalisme, kita tidak bisa langsung ngecap bahwa murid itu radikalisme. Siapa tahu memang ada faktor-faktor tertentu. Jadi lebih baik kita coba lihat dari sudut pandang dia atau si siswa tadi. Barangkali kita mendapatkan pandangan baru sehingga kita tidak langsung ngecap orang tersebut radikal. Nah, tapi yang masih menurut saya belum dapat feel-nya itu mengapa si filsafat pendidikan ini tuh bisa dikatakan menjadi pedoman gitu loh untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya intoleransi, radikal, dan juga penurunan moral tadi gitu. Lalu tadi di jawaban yang Mbak Fadila dari apa yang saya tangkap itu lebih banyak nge-highlight tentang peran dari filsafat pendidikan secara arti. Jadi mengartikan filsafat pendidikan itu seperti ini. Jadi dari saya belum mendapatkan belum mendapatkan jawaban yang menurut saya bisa menjawab dari apa yang saya tanyakan gitu, teman-teman. Mungkin ada koreksi bila saya salah. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Moderator izin menyampaikan feedback ya. Iya, Oke, baik Mas Adam. Mas Rezaldi. Mungkin ini sependek pengetahuan saya. Jadi kan filsafat pendidikan itu sendiri adalah hakikat pendidikan, tujuan, nilai, proses, dan prinsip-prinsip lah. Intinya seperti itu. Jadi kan filsafat pendidikan ini adalah dasar dan prinsip lah itunya. Jadi secara tidak langsung filsafat pendidikan ini bukan yang akan menyelesaikan permasalahan, tapi yang akan menyelesaikan permasalahan itu sendiri adalah manusia itu sendiri, subjeknya. Nah, bagaimana subjeknya ini menggunakan nilai filsafat pendidikan ini dengan benar. Nah, anggap guys, kalau kita menjadi manusia, bangsa Indonesia ini menggunakan nilai-nilai Pancasila itu sebenar-benarnya,
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan para penggagas bangsa ini, terutama dalam pendidikannya. Nah, namun apakah nilai-nilai pendidikan, filsafat pendidikan Pancasila itu sendiri diterapkan oleh subjeknya ini, yakni manusia? Nah, itu kan berarti kan kita harus memberikan, kalau kita sebagai warga PNS ya, berarti harus kita memberikan pelatihan itu sendiri untuk manusia yang menerapkan atau yang membentuk sistem pendidikan itu bagaimana sesuai dengan dasar dan prinsip di bangsa ini, yakni Pancasila itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan Pancasila ini bukan yang akan menyelesaikan, tapi ini adalah suatu pegangan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jadi permasalahannya adalah di subjeknya itu. Itu sih kalau menurut saya sendiri ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik Mas Adam, apakah dari Mas Rezaldi ada feedback lagi? Mohon izin moderator. Ya, Mas Rezaldi. Oke, terima kasih atas kembali kesempatannya ya. Makasih juga Mas Adam atas pelurusan terkait apa yang saya tanyakan kembali. Izin untuk ini ya, untuk menyimpulkan berarti dari sudut pandang penyaji pertama, Mas Adam, berarti solusi atau apa yang sudah saya tanyakan terkait permasalahan tadi, studi kasusnya, berarti dari Mas Adam sendiri lebih setuju bahwasannya filsafat pendidikan itu bukan menjadi sebagai alat untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi menjadi pegangan maupun dorongan. Karena yang bisa menyelesaikan adalah manusia itu sendiri atau subjeknya, baik itu subjek sebagai peserta didik maupun guru. Tadi juga dijelaskan oleh Mas Adam bahwasannya jika kita sebagai warga PLS, hal yang harus kita lakukan adalah memberikan pelatihan untuk menguatkan sistem, gitu ya Mas Adam. Berarti dapat saya simpulkan ya, kalau semisal guru di sekolah tersebut ya terjadi murid-muridnya ini anggaplah melakukan hal-hal yang radikal, rasis, degradasi moralnya turun dan sebagainya, berarti apa yang bisa kita lakukan sebagai orang PLS atau mungkin yang melihat kondisi dan situasi tersebut, kita bisa memberikan pelatihan untuk sistem di sekolahnya tadi supaya mengatasi permasalahan tersebut agar guru-guru itu tidak langsung ngejudge tapi bisa melihat siswa dari sudut pandang siswa. Begitu ya Mas Adam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Mas Adam, Mas Rezaldi. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya beri kesempatan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand dan sebutkan namanya.
Jika memang tidak ada yang bertanya, bagaimana Bapak Fadli? Apakah dicukupkan untuk presentasi hari ini? Baik, Mbak. Oke. Menarik ya diskusi kita tadi. Ada mudah-mudahan ini juga jadi pemantik bagi kita semua untuk lebih mendalami lagi gitu ya, mendalami lagi tentang bagaimana filsafat pendidikan Pancasila, ya kan? Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi filosofi kita, gitu. Benar tadi, filosofi yang menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, pedoman kita dalam melihat fenomena-fenomena yang ada, melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, seperti ya tadi tentang ada apa tadi intoleransi misalnya gitu ya, radikalisme. Nah, bagaimana sebenarnya kalau menurut idealnya itu seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu yang kita gunakan gitu kan. Nah, dan saya yakin juga karena memang Pancasila itu ya kan, memang bagian yang sudah menjadi nilai-nilai luhur kita gitu ya, nilai-nilai yang sangat tinggi, itu juga tidak akan bertentangan dengan agama kita gitu ya. Nah, misalnya contohnya apa yang misalnya intoleransi itu, misalnya kalau dalam kita kan harus menghargai perbedaan agama orang lain kan gitu ya, kepercayaan amal ibadahnya gitu kan harus kita hargai gitu kan. Itu salah satu yang nilai yang ada di Pancasila itu yang kita jadikan rujukan ya. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik ya kan. Filsafat itu apa? Filsafat itu falsafah. Falsafah kita mengacu pada nilai-nilai Pancasila, menjadi pedoman hidup kita. Nah, kita lihat, jadi melihat segala sesuatu itu gunakan itu. Nah, saya tadi intoleransi tadi itu kan rasanya kan memang secara nilai-nilai yang kita anut dan kan memang harus menghargai perbedaan gitu ya. Nah, seperti misalnya ya agama kita gitu kan. Jangan sampai ada intoleransi memaksakan gitu kan, memaksakan pemahaman agama kita ke orang gitu kan. Ya silakan saja. Nah, itu juga tadi bagus ada di diskusi tadi itu. Nah, contohnya hal yang seperti itu yang kita internalisasi ya gitu ya. Kita kalau ada istilah di sosiologi itu enkulturasi. Enkulturasi itu adalah penanaman nilai-nilai itu dari sejak kecil oleh keluarga. Nah, gitu. Bentar ya, saya ada telepon ini. Sebentar, ini perlu. Nah, tadi enkulturasi itu internalisasi nilai-nilai hal-hal yang baik itu yang dilakukan sejak kecil dan itu ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya gitu kan. Nah, ya itu tadi berarti kan kalau seandainya ada perilaku-perilaku yang tidak baik gitu kan,
berarti kan bisa dimulai dari nilai-nilai yang dianut orang itu gitu kan. Misalnya nah berarti kalau kita lihat, oh ternyata seperti apa proses enkulturasi tadi di dalam keluarganya. Ayah ibunya mengajarkan anak itu seperti apa. Begitu juga nanti misalnya tentang persatuan, tentang kejujuran, tentang keberanian, kepemimpinan, nilai-nilai yang baik itulah gitu kan, sesuatu yang dianggap baik itu salah satunya gitu. Nanti kan dalam perkembangan kan itu anak itu mulai dari keluarga, lalu nanti di lingkungannya juga, di lingkungannya itu seperti apa. Nah, nanti kalau seandainya memang dia sudah kuat di keluarganya gitu kan, peranan orang tuanya, parenting itu tadi kan, mudah-mudahan kebayang juga ya, apa intervensi-intervensi PLS yang bisa kita lakukan. Parenting tadi pendekatan kepada keluarganya gitu kan, ayah ibunya, lalu anaknya, misalnya anaknya. Setelah itu yang mempengaruhi dia itu kan adalah lingkungannya. Coba kalau misalnya, kalau saya dulu waktu kecil-kecil itu misalnya gitu kan, tahu ada kegiatan contek mencontek itu dari teman-teman di sekolah gitu. Jadi dulu tidak tahu gitu. Oh, ya kalau ujian isi aja misalnya gitu kan. Nah, ternyata ada waktu itu dari SD ke SMP, Mas. Nah, pas di SMP itu ada orang-orang, kalau saya dulu sekolah kan di kompleks gitu ya, di perusahaan. Jadi siswanya itu homogen lah, siswa-siswa anak karyawan gitu kan, di PT Caltech ya, Chevron di Pekanbaru di Riau. Nah, jadi relatif hampir sama lah gitu cara pola pendidikannya gitu. Nah, ketika di SMP itu ada masuk beberapa orang itu yang dia sekolah itu membuka penerimaan siswa baru gitu kan, dari keluar komplek ya, anak-anak warga tempatan lah gitu kan. Nah, ternyata saya menemukan yang kayak gitu tadi, mencontek gitu, pornografi gitu dari buku-buku. Mereka bawa buku porno itu dari teman-teman gitu, dari teman-teman. Nah, itu yang berpengaruh tadi kan, berarti bagaimana nilai-nilainya gitu kan. Jadi itu pengaruh. Lalu juga nanti dari buku-buku gitu kan, dari buku-buku yang dipelajari, yang dibacanya, terus dari ya seperti proses pembelajaran yang dilakukan gitu kan. Nah, itulah transfer nilai-nilai itu. Jadi akhirnya ya tinggal kita dari misalnya dari PLS seperti apa. Misalnya tadi korupsi gitu kan. Pelaku korupsi itu berarti kan dia tidak jujur gitu. Nah, coba kita lihat gitu kan. Kita korek kira-kira gitu kan. Orang itu kenapa dia tidak jujur kan gitu kan. Kalau misalnya nilai-nilainya bagus misalnya gitu kan, sebenarnya kan tidak perlu diawasi orang gitu kan. Kita kan sudah pasti harus jujur kan gitu kan. Karena kita tahu Tuhan akan melihat kan gitu. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada orang-orang penegak hukum gitu kan. Kita pasti akan punya komitmen diri, ya saya harus jujur karena Tuhan saya melihat gitu kan. Dan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga seperti itu gitu kan. Nah, jadi orang-orang itu seperti apa nilai-nilainya gitu kan. Nah, berarti dilihatlah dari perkembangannya itu seperti tadi. Itu benar tadi, misalnya mulai dari anak itu remaja diberikan intervensi sehingga dia punya kuat nilai-nilainya. Nah, misalnya tadi nanti lingkungannya, ya kan, lingkungannya kita buat, misalnya teman-teman bisa, misalnya anak-anak dibuat kelompok belajar, gitu kan, kelompok diskusi. Nah, di situ kita mentransferkan nilai-nilainya. Gitu. Lalu buku-bukunya, gitu kan, yang selektif. Gitu. Kalau teman-temannya kan, jadi kalau dalam agama kan, kalau misalnya kita bermain dengan tukang parfum, kita akan dapat wanginya. Kalau bermain dengan tukang api, kita akan dapat panasnya gitu. Kurang lebih itu berpengaruh gitu kan, berpengaruh terhadap perkembangan kita. Itu ada tuh grand teorinya, teori Bronfenbrenner.
teori Bronfenbrenner itu yang mengatakan tadi perkembangan seseorang itu tadi dari keluarga, mikro, meso, makro, nah, gitu kan. Nah, mikro dari bapak ibunya, keluarganya, meso dari lingkungan sekitarnya, tetangganya, kelompok-kelompoknya, makro lingkungan besarnya, sekolahnya, bahkan sampai ke peraturan-peraturan. Nah, jadi semuanya itu harus kita di mana kita bisa berperan ya, di semuanya. Kalau seandainya nanti misalnya Mbak Vimai misalnya jadi anggota dewan gitu kan, legislatif, nah berarti berperanlah di sana untuk mengeluarkan gitu kan, memproduksi peraturan-peraturan daerah gitu kan yang mengakomodir nilai-nilai Pancasila tadi. Misalnya Mbak Fadilah misalnya jadi sebuah pemimpin NGO kan, non government organization, LSM gitu kan. Karena itu kan termasuk LSM itu, NGO itu kan termasuk aktor non pemerintah yang melakukan pembangunan itu dari unsur masyarakat, yayasan-yayasan gitu kan. Nah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, pertanyaannya kan sekarang apa? Apakah satu gitu kan? Apakah kita sudah tahu nilai-nilainya itu seperti apa? Kan gitu kan. Udah tahu sebenarnya gitu. Hal-hal yang baik itu adalah gitu kan. Jadi nggak beda, maksudnya bukan sebuah hal-hal yang aneh yang ada di nilai-nilai Pancasila itu gitu kan. Kalau seandainya ada yang menyimpang pasti sudah banyak orang-orang yang senior kita gitu yang di atas sudah pasti protes gitu. Enggak kan gitu kan. Tokoh-tokoh pendidikan, menteri orang-orang tokoh agama misalnya gitu kan. Itu tidak ada yang memprotes gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana caranya kita mengetahui? Pertama kita cari ilmu, kita pahami itu seperti apa, segitu kan. Terus yang kedua kalau kita lihat ya, pendapat ulama itu seperti apa, pendapat pemimpin seperti apa, gitu kan. Nah, nanti baru kita pakai kalau seandainya tidak ada masalah, tidak ada perdebatan untuk tentang hal itu. Dan tadi jadi misalnya menjadi fasilitator, menjadi kepala sekolah, menjadi apapun peran-peran kita di masyarakat itu. Nah, yang paling utama selain kita memiliki nilai itu, yang kedua kita juga harus melaksanakan gitu kan. Orang-orang itu kan saya di lingkungan pekerjaan gitu ya. Nanti kan usia saya udah 40-an gitu. Ternyata saya memang menemukan itu gitu. Orang-orang yang ngomong aja gitu kan. Ngomong aja tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, itu anak kiai ada gitu kan. Dari akademisi ada gitu kan. Ngomong aja nih. Kalau lama-lama kita semakin dalam, ngomong aja nih gitu kan. Omongan aja tapi dia nggak melaksanakan apa yang dilakukannya, malah dia sendiri yang korupsi misalnya misalnya gitu kan. Itu nanti pengalaman hidup kita itu, jadi kita menambah wawasan kita, ternyata nanti kita akan ada seperti itu. Nah, jadi balik aja lagi sekarang ini seperti diskusi kita pekan kemarin itu kan, kita internalisasi di diri kita dulu. Jujur, misalnya kita bilang orang, kamu tidak jujur, tidak korupsi. Kita yakin nggak kita kira-kira dalam kegiatan kita itu jujur nggak, gitu kan? Orang itu tidak amanah, kira-kira kita amanah nggak? Kita diamanahkan misalnya kuliah oleh orang tua kita, gitu kan? Kita amanah nggak melakukan kuliah itu, gitu kan? Menuntut ilmu, gitu kan? Amanah nggak kita, gitu kan? Lalu saya ada cerita, gitu. Dulu pada tahun 2004 ya, mungkin ada yang belum lahir 2004. Saya waktu itu lagi di Jakarta. Di Jakarta itu rasa-rasanya kalau saya jujur lah gitu ya. Rasa-rasanya saya jujur lah orangnya gitu kan. Nah, jadi saya belanja di Jakarta di toko gitu, di warung-warung gitu. Kembalian uang gitu kan. Saya belanja di warung kecil, terus kembaliannya itu orang tuh salah kasih gitu kan. Salah kasih. Saya mau masukin ke dompet tuh kembaliannya. Tapi pas masuk ke dompet itu kelihatan sama dia, ini dia salah kasih nih. Uang yang
diberinya itu malah lebih daripada saya belanja saya gitu, uang yang saya kasihkan gitu. Nah itu saja gitu. Ketika itu sempat, biaran aja lah kan dia nggak tahu misalnya gitu kan. Itu palingan cuma berapa uangnya, 10.000, 20.000 gitu kan. Nah itu saya sempat melenceng gitu kan, sempat terpikir untuk biarin aja lah misalnya gitu kan. Nah jadi hikmahnya apa misalnya gitu kan, kita juga memang harus hati-hati. Dan ketika kita melihat orang lain itu juga akhirnya kita jadi arif kan. Oh jangan korupsi. Kita yakin nggak misalnya gitu kan. Kalau orang nggak tahu terus dikasih kita uang 500 juta, dibilang ya Bapak, orang-orangnya nggak tahu Pak. Ini bukan korupsi, ini hadiah untuk Bapak. Apakah kira-kira kita langsung nggak bisa, saya nggak mau, itu kami tidak boleh menerima hibah misalnya gitu kan, kami tidak boleh menerima hadiah gitu kan. Mungkin orang-orang yang tergelincir itu dia tergoda, tapi kita harus memahami karena ternyata kita bisa juga seperti itu gitu. Untung itulah gunanya kita nanti bersama-sama gitu kan, nilai-nilai udah bagus nih kan, nanti berjamaah berkelompok untuk saling mengingatkan gitu kan. Nah itulah tadi kebayanglah nanti kita kan misalnya ketika kita bersama dengan warga belajar, dengan kelompok komunitas gitu kan, bareng-bareng kita kawal nilai-nilai itu terimplementasikan, dikuatkan dia gitu kan. Misalnya kamu kalau di medsos nggak usah terlalu galak-galak lah gitu kan, komentarnya gimana kita ingatin kan gitu kan, harus toleran lah, pahami perbedaan gitu, nggak usah ngotot-ngotot gitu kan, gunanya juga apa misalnya gitu kan, saling mengingatkan. Nah itulah peran kelompok itu juga berpengaruh terhadap bagaimana orang itu memiliki nilai-nilai, bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilainya. Nah, nanti hukum lagi nanti misalnya gitu kan, bagaimana hukum itu, walaupun sebenarnya hukum itu juga nanti harus didalami lagi, apakah memang benar-benar hukum itu adalah produk yang memang untuk masyarakat. Kadang-kadang kan sudah kalau kita amati itu, nah itu tadi ada permasalahan juga tadi itu, orang-orang itu juga akan mencoba gitu kan, orang-orang yang jahat itu akan mencoba untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan yang salah ke dalam hukum. Nah, gitu. Jadi akhirnya dia secara hukum jadi benar gitu, padahal itu salah. Misalnya kayak yang agak kurang cocok, misalnya sekarang ini baru-baru nih di Malang ini kan, pajak bagi pengusaha yang membuka malam hari, akan ada nama ditambahan pajaknya gitu kan. Nanti indikatornya itu 5 juta satu bulan. 5 juta satu bulan yang pengusaha-pengusaha yang jualan dari malam hari, jualan sampai malam hari gitu kan. Itu nanti akan dipajak. Itu sudah ada perdanya. Jadi secara hukum itu betul. Gitu kan. Tapi kan layak nggak itu diterapkan gitu kan. Orang hidup udah susah sampai dia pun akhirnya ketika PHK sudah banyak gitu kan, atau misalnya pun gaji rasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya gitu. Akhirnya dia berdagang sampai malam gitu kan. Tapi ketika mencapai target 5 juta per bulan, itu pemerintah kota memungut pajak dari itu, mengambil uangnya gitu kan. Nah, 5 juta itu berapa? Kalau misalnya dia 30 hari, berarti ya palingan sekitar berapa? 250 sampai 300.000 sehari. Itu bukan keuntungan, tapi omset, nilai yang beredar gitu. Barangnya, jadi misalnya saya jualan, lalu dalam satu hari itu 25.000 aja orang belanja sebanyak 14 orang, nah itu setiap hari seperti itu udah kena pajak. Jadi rasa-rasanya juga peraturan itu kan juga ini nggak sesuai ini dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Sementara yang orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar gitu kan, dia diberikan pengampunan pajak gitu kan, bukan hanya pengampunan, utangnya dibayarin gitu, sama pemerintah gitu.
sama pemerintah dalam artian orang-orang oknum-oknum itu gitu kan, orang-orang yang tidak menginternalisasi nilai Pancasila dalam aktivitas pekerjaannya. Nah, itu tantangan yang kita lihat atau permasalahan-permasalahan yang di lingkungan kita. Benar, pendidikan belum maksimal gitu kan, peraturan-peraturan belum maksimal, pelayanan ke masyarakat, birokrasi yang lambat, birokrasi yang korup, pajak misalnya gitu kan, lalu kepolisian yang sampai bayar gitu kan. Nah, memang itu ada seperti itu gitu. Nah, kita menjadi inilah tantangan kita gitu. Kita harus menjadi orang yang bisa melakukan perubahan. Nah, mulai melakukan perubahan ya mulailah dari diri kita sendiri dulu. Dari dia sendiri, teman-teman menjadi mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa lakukanlah itu. Coba dilihat di UM itu, jalannya udah bener nggak gitu kan. Kalau semestinya kan kita menghargailah, misalnya ya jalannya di trotoar kan gitu. Coba perhatikan tuh kita semua di sana tuh. Sampah apakah sudah dibuang pada tempatnya nggak gitu kan. Nah, nanti mudah-mudahan ketika itu sudah terinternalisasi di diri kita, di kelompok-kelompok kita, dan tadi itu diskusi benar bagus sekali. Implementasikanlah itu ke kita rancang pelatihan-pelatihan ke pesertanya yang seperti itu. Jadi lalu juga ke warga belajar, ke kelompok, program-program, buatlah pelatihan-pelatihan yang bisa memaksimalkan itu. Pelatihan tentang bagaimana penggunaan media sosial yang baik, literasi digital, sehingga jangan terjerat kepada pinjol, jangan tertipu, misalnya gitu kan. Itu sehingga muncul rasa nasionalismenya yang kuat gitu kan. Nah, itu. Jadi kita akan menjadi orang-orang dan kelompok yang memang apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu kita lakukan dan kita melakukan perubahan. Kemarin dibilang ya misalnya kita di sini ada berapa 56 orang, lakukan itu. Kembangkan. Ada dulu dosen saya menasihati, Fadli, benar kan? Kalaupun seandainya Fadli melakukan perubahan di tingkat RT gitu kan, itu nggak apa-apa, itu bagus, itu sudah pemberdayaan yang dilakukan. Nah, kita seperti itu juga, lakukanlah. Di mana, di lingkungan di mana kita irisan-irisan pekerjaan, irisan-irisan kelompok, irisan komunitas gitu kan, implementasikanlah itu. Jadikanlah kita jadi duta misalnya gitu kan, duta yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kita ini adalah orang-orang yang melakukan perubahan, agent of change, kan? Pelaku-pelaku yang melakukan perubahan. Tularkanlah semangat nilai-nilai baik itu kepada masyarakat. Nah, kalau di berapa ini? 32, ada waktu 8 menit lagi ya. Nah, jadi kan waktu kita 20-40 lah. Nah, mulai dari diri sendiri gitu kan. Lalu mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari sekarang. Nah, gak apa-apa kalau misalnya sehitam-hitamnya pun lingkungan sekitar kita, minimal kita menjadi penyuluhnya. Mudah-mudahan kita bergabung menjadi suluh-suluh, itu akhirnya menjadi terang di lingkungan kita gitu kan. Dan itu kita harus bareng-bareng biar kita untuk saling menguatkan, saling mengingatkan gitu. Ayo kita bareng-bareng kita melakukannya gitu. Nah, memang sudah wajar saja misalnya gitu kan. Ya dari zaman-zaman dulu juga gitu. Ada yang baik, ada yang enggak. Pemerintah yang zolim apa misalnya gitu kan. Tapi kan itu fluktuatif. Kan enggak selamanya jahat kan enggak. Misalnya pendidikan kan enggak semuanya jelek. Ada kok yang bagus gitu kan. Nah, mudah-mudahan yang bagus-bagus itu adalah yang punya kita, yang kita bina, yang kita didik, kita latihkan gitu kan. Jadi kita fokus saja kepada hal yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Gitu kan. Jangan jadikan yang hitam itu menjadi pembenaran bahwa kita tidak berhasil, gitu kan. Jangan seperti itu.
wah saya nggak bisa nih Pancasila, dia harus dirubah nih. Itu lihat di pendidikan jelek sekali gitu kan. Semestinya kalau menurut saya sih secara filsafatnya nggak kayak gitu. Perubahan apa yang bisa kita lakukan agar nilai-nilai Pancasila tadi itu bisa terinternalisasi di masyarakat. Banyak yang tidak banyak pengkhianat, banyak koruptor, bukan berarti Pancasilanya yang salah, betul? Orangnya itu yang salah, betul tadi yang disampaikan. Dia tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu, gitu kan, di dalam lingkungannya. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan ini jadi pemantik bagi kita untuk menjadi orang-orang yang baik, minimal berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik dalam aktivitas-aktivitas kita. Nah, saya tutup lagi dengan sebuah cerita gitu kan. Ada yang mengatakan, kalau seandainya kamu tidak kaya, itu sangat bisa dipahami, misalnya gitu ya. Sangat bisa dimengerti, karena menjadi orang yang kaya itu kan usahanya besar, perlu effort ya, usaha yang kuat, banyak faktor-faktor yang menentukan sehingga orang itu menjadi kaya atau tidaknya gitu kan. Tapi kalau untuk menjadi orang yang jujur, hanya kamu yang menentukan apakah kamu mau jujur atau tidak. Tidak ada. Kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Mau saya mau jujur ya jujur, gitu kan. Orang yang baik ya saya yang menentukan diri saya gitu. Tidak terpengaruh. Oh, karena orang jahat saya jadi jahat, kan enggak kan? Saya mau jujur ya tergantung diri saya. Apakah saya mau jujur atau tidak gitu. Enggak perlu saya harus enggak banyak uang atau tidak gitu. Kalau saya mau jujur. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini ya. Nanti terkait dengan selanjutnya, saya coba nanti kita lihat apakah sudah bisa masuk untuk pekan depan kita UAS ya, atau kalau seandainya belum, berarti ada 1 kali pertemuan lagi. Nanti kalau enggak, nanti yang penting nanti akan diinformasikan oleh Mbak Devina nanti ya. Baik, teman-teman, mari kita doakan diri kita. Mudah-mudahan kita selalu bahagia, selalu optimis, memandang hidup ini, gitu kan. Kita bisa menjadi orang-orang yang menularkan kebaikan, gitu kan. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, gitu kan. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kita sayangi juga Allah berikan lindungan sebagaimana kita ingin melindungi mereka. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong absennya ya, saya kembalikan ke Mbak Devina. Mbak Devina masih in touch? Nggak ada? Oke, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi absennya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semangat ya penelitiannya, skripsinya.